gabung baru nyimak tadi belum ini. Hukum Taurat menurut lu masih berlaku atau tidak? Marlon. Berlaku. Masih berlaku. Bagus lah kalau masih berlaku. Berarti lu harus disunat. Lu nggak boleh makan babi, bro. Kan kamu bilang hukum Taurat. Gimana sih? Ya, hukum Taurat kan itu nggak boleh. Imamat Taurat. Ya makanya tadi saya pikirnya itu yang kamu maksud hukum Taurat itu 10 hukum Taurat yang ada Ya, di keluaran. Bukan itu aja. Hukum Taurat itu ada 5. Imamat, ulangan. Gitu loh, bro. Gimana itu? Sunat itu masuk Taurat loh, sama makanan haram itu di imamat. Taurat loh itu, bro. Iya, nggak masalah. Berarti lu setuju dong kalau babi itu haram gitu ya? Nggak boleh minum alkohol, harus disunat gitu ya? Ya bagi mereka yang menganggap itu ya silakan. Lu nggak bisa kok, harus konsisten, bro. Gimana sih lu ah? Konsisten gimana maksudnya? Konsisten lah. Kalau berlaku ya berlaku, jangan dipilih-pilih. Ya, Atau kamu mau ikut kata Bang Jumba Efesus 2:15, dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kamu setuju dengan Paulus? Hukum Taurat tidak berlaku lagi. Itu setuju. Ya tadi kamu bilang berlaku, sekarang tidak berlaku. Jadi hukum Taurat tidak berlaku lagi. Bagaimana cara menghadapi yang begitu? Cara menghadapinya adalah dengan melihat konteksnya. Konteksnya gimana? Konteks Paulus mengatakan itu hukum Taurat itu bukan jadi jalan penyelamatmu. Oh, jadi hukum Taurat mencelakakan, bukan jalan penyelamat. Bukan mencelakakan. Loh, yang menjadi jalan penyelamat itu, yang menjadi penyelamat itu Yesus Kristus, gitu. Bagaimana caranya? Bersandar pada hukum Taurat, gitu loh. Apanya yang menyelamatkan Yesus? Bagaimana caranya? Ya hanya melalui Yesus, jalan kebenaran dan hidup itu. Ya caranya apa yang Anda lakukan? Prakteknya apa? Prakteknya ya sebagaimana Yesus ajarkan. Apa tuh? Mengasihi sesama manusia. Begitu. Apalagi? Ya menunjukkan sebagai manusia yang udah diselamatkan gitu. Ibadah bagaimana cara ibadahnya? Cara ibadah menurut ini. Menurut siapa? Menurut Yesus apa? Menurut tradisi masing-masing. Bukan menurut Yesus, menurut tradisi ya. Yesus tidak merincikan ya, bukan merincikan juga. Maksudnya Yesus tidak menulis atau memberitakan kamu itu beribadah harus bernyanyi, harus ini, harus itu. Tidak ada yang saklek gitu ya, secara mendetail gitu nggak ada. Jadi nggak ada SOP ya? Itu tradisi. Itu yang lebih ditekankan adalah relasi, hubungan. Jadi kamu beribadah berdasarkan siapa sih? Bapak gereja, bukan berdasarkan ajaran Yesus. Intinya beribadah itu ada berdoa, ada bernyanyi. Maksudnya runtutannya, tradisinya itu mengikuti tradisi masing-masing aja. Mengikuti cara masing-masing. Dulu gua nanya Tuan Moto, ini ahlinya nih. Tuan Moto, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asatidku semua. Bang Moto jelasin dong apa itu tevila, apa itu selota. Silakan. Kalau ada mereka tuh selota itu selota itu kan Aramaik ya. Itu artinya sama-sama sholat juga, tefila juga sama. Terus nanti ada tesufah atau pertaubatan. Nanti ada sedekah, kalau di Arabiknya sedekah. Itu berbuat apa ya, charity. Iya, sedekah itu. Terus tadi dibilang sama ini ya, Bro Marlon itu kalau hukum Taurat itu ya tadi di Efesus 2:15 ya, dengan matinya Yesus yang salib. Maka itu kan Taurat gagal ya. Padahal saya juga bingung Bang Handi, kalau dilihat di dalam Ulangan 29 nomor 29
Saya belum bisa open cam. Sinyalnya parah ini. Jadi saya sebutkan aja Bang Handi. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, ilah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Betul. Di Ulangan 29, hukum Taurat itu berlaku selama di satu sisi dibatalkan. Nah ini yang saya bingung sih Bang Handi. Lanjut Bang Handi. Oke. Bro Marlon, itu penjelasan. Jadi semua para nabi itu ada cara bersyukur atau menyembah kepada Sang Pencipta. Tradisi Yudaisme itu ada selota, Kristen Ortodok itu ada Yudaisme itu ada tefila. Kalau Kristen Ortodok itu ada selota, TSO lota, selota. Itu 7 kali dalam sehari gitu ya, Kristen Ortodok itu. Gitu ya. Jadi Kristen sekarang kok beda gitu loh. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa harus nyanyi-nyanyi alat musik di gereja? Ajaran dari mana itu, Bro Marlon? Ya itu kan menurut ekspresi masing-masing. Kan saya bilang ekspresi. Oke. Ekspresi masing-masing ya. Iya. Jadi nggak perlu ada mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Yesus ya. Ya mengikuti. Kita mengikuti dalam arti Yesus berdoa, kita berdoa. Yesus bernyanyi, kita juga bernyanyi. Oke. Yesus berdoa kepada siapa? Nah, ini kamu mau masuk topik lain ini. Sudah mulai merasa gelagat-gelagat kami ini, Andi. Mulai merasa kesenggol nih. Jebakan sama Andi itu. Itu bukan jebakan. Itu karena kita punya insting bahwa dia akan bergerak ke topik yang lain. Enggak semuanya. Ya, gitu lah itu. Gung, gimana Tuhanmu masuk 3 apa 1? Agung Kristen ini menurut saya ini. Gung, Tuhanmu 3 apa 1, Gung? Aku mau nanggapi Bang Andi. Aku mau nanggapin tentang itu ya. Assalamualaikum. Suaranya putus-putus, sebenarnya, Bang. Suaranya putus. Iya, sinyalnya mungkin. Gini, menurut saya loh. Ini hari kok ada sinyal gini-gini amat sih. Nggak dengar saya. Itu putus-putus. Putus. Lu kayaknya makan silet, Gung. Yang sinyalnya rekomban sekali. Iya. Biasanya normal-normal aja. Headsetnya. Padahal ya pakai headset. Andi, saya boleh tanya kamu nggak, Andi? Ntar dulu. Andi. Ntar dulu, aku belum kelar itu. Gimana, Gung? Saya nanya satu dulu, Andi. Ya boleh nanya aja. Kira-kira yang dimaksud dengan Umi yang ditujukan kepada Muhammad itu maksudnya apa? Oh, Umi. Ya. Umi itu bukan berarti dia bodoh ya. Ya itu kalau menurut saya mudah-mudahan nggak salah nih. Umi itu artinya itu dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, supaya tidak disangka plagiat, nyontek-nyontek, supaya tidak disangka dia membuat sendiri. Jadi Umi tidak itu bisa baca menulis itu maksudnya baca Arab, menulis Arab gitu. Iya, tidak. Dia hanya menghafal. bisa. Dia menghafal. Nabi menghafal. Al-Qur'an ada dalam diri Nabi. Sama dengan Yesus juga. Yesus juga nggak bisa membaca. Tapi kayak nama kayaknya bilang kok. Apa? Kayak nama beda. Apa itu? Kayak nama bilang dia bisa membaca, bisa menulis. Dia kali nama. Apa salah dengar kali lo? Enggak. Jadi yang saya pegang yang mana nih? Yang jawabanmu atau yang ke nama? Jawaban kami lah, karena selama saya menjadi Muslim saya belum pernah melihat tulisannya Nabi Muhammad. Berarti Saya tanya dulu Muslim di sini nih. sebentar ya. Pernah nggak teman-teman membaca tulisannya Nabi? Belum. Belum tuh, nggak ada tuh tulisannya Nabi.
Nggak ada Jangan tuh. temanmu. Aturannya bilangnya sahabat-sahabat Nabi, bukan temanmu yang di sini. Kalau yang temanmu di sini ya belum lah. Ya, enggak, saya tanya orang muslim di sini pernah nggak membaca tulisan Nabi Muhammad? Iya, jangan temanmu yang di sini. Tanya Tanya di mana? sahabat-sahabat Nabi pernah nggak gitu. Kalau temanmu di sini ya pasti Sahabat udah Nabi pernah. nggak ada di Dia sini, kan- sahabat Nabi udah nggak ada. Justru sahabat Bukan Nabi maksudnya yang temanmu, menulis. temanmu. Gimana sih lu? Udah meninggal. Berarti nggak bisa baca dan nggak bisa nulis Arab gitu maksudnya kan? Iya nggak bisa. Oh, berarti jawabanmu nih yang saya pegang nih, bukan jawaban Ya kayak pegang nama. aja nggak apa-apa. Sampai sekarang nggak ada Ya tulisannya. dalilnya ada kok. Itu kan di Al-A'raf sama di Al-Ankabut ayat 48 yang bahan dijelaskan itu dalilnya ada. Oh, Di Quran itu berarti ada. kayak nama salah. Di Bang Handi Kayak nggak nama salah nguap itu. Ya kalau Iya, Kainama berarti- berkata begitu, lu bawa buktinya dulu baru saya tanggapi. Ya siapa tahu kamu yang ngarang. Oke. Kan gitu ya? Berarti kata Handi bukan begitu ya, berarti untuk jawaban kayak Iya, nama. siapa tahu kamu yang ngarang terus saya salahkan dia padahal dia nggak ngomong kayak gitu kan artinya lu ngadu domba. Bawa Salahkan datanya dia. dulu. Nah, mending kamu perdengarkan saya dulu di sini gitu loh. Oke. Nah, kalau Buka saya aja tanya itu. balik. Kalau Coba Marlon, buka aja. saya tanya- Coba, tar dulu. Kamu Saya buka tanya balik. dulu. Kalau enggak dulu. Kan kamu tanya bukti kan tadi kan. Siapa tahu nanti saya salah kutip dari. Iya. Coba kamu Buka, tutupnya. buka. Saya bukan YouTube-nya- pembuka. Saya YouTube-nya. YouTuber. saya orang nggak nonton YouTube. Saya YouTuber. Oh, udah lah, tutup Oke? aja, tutup aja. Nah, saya Tutup aja YouTuber. dah. Nggak boleh. Nggak boleh mencari. Ntar. Nggak boleh memberikan data. Terus Anda buka ini, buka itu nggak bagus. Anda yang cari. Kan mau berikan data. Kan mau berikan data. Yang memberikan data Anda yang bawa dong. Jangan nyuruh orang. Kalau menurut kamu Ada bro, itu. menurut kamu Yesus itu Ada bisa itu nulis di- nggak sih? Dengerin dulu kan di siapa? YouTube-nya- Tanya. Marlon, YouTube-nya Yesus itu Pematria ada bisa kalau Yesus itu bisa baca tulis nggak? Yesus. Menurut saya bisa. Tulisannya mana? Tulisannya tulisan tangan gitu asli maksudnya. Iya. Oh, saya nggak pernah tahu. Nggak ada, berarti nggak bisa. Oh. Ayo. Itu konsepmu begitu berarti. Iya Konsepmu iyalah harus bilang ada nggak bisa buktinya. Iya harus ada buktinya. Oke. Perjanjian baru siapa Abdul- yang nulis? Ntar dulu. Perjanjian Abdullah baru. bisa menulis nggak? Ntar Abdullah dulu. bisa menulis nggak? Valid. Perjanjian baru ada yang siapa yang tulis? Abdullah bisa menulis nggak? Abdullah bisa siapa? nulis nggak Abdullah? Abdullah bisa nulis. Teman saya Abdullah bisa nulis. Oh, temanmu, oke. Ini gimana? Oke. Kamu kan mengatakan Handi. tadi, ya. Cek. Ya, Boleh ya, saya luruskan tadi pertanyaan saudara kita ya? Boleh, silakan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan apakah Rasulullah Muhammad SAW itu buta huruf, itu pertanyaan yang salah. Ya, karena memang Rasulullah tidak pernah diterangkan secara jelas, secara terang bahwa beliau itu adalah buta huruf. Pembandingnya untuk memaknai kalimat ummi itu bisa kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Contoh misalnya di dalam surah Ali Imran salah satunya ayat 20. Di sana dikatakan oleh Allah, wa kullil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Allah menyandingkan dua kata, yaitu kitab ya, dan juga orang-orang yang buta kitab. Atau terjemahan Indonesia mengatakan orang-orang yang buta huruf. Kenapa dikatakan buta huruf? Karena kitab yang dimaksud di sini adalah Torah, Zabur dan Injil. Maksudnya Rasul Muhammad SAW buta Taurat, buta Injil, buta Zabur, buta Mazmur, sehingga tidak mungkinlah kemudian Al-Quran itu dituliskan ketika berbicara tentang apa yang dinarasikan Allah di dalam Taurat, Zabur dan Injil itu adalah hasil contekan. Nah, itu cara menjelaskannya itu begitu. Fa in hajuka fakul aslamtum wajhiya lillahi wa minat taba'ah wa kulil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Kenapa disandingkan antara kata kitab dan wal ummiyin? Karena di situ ada dua. Rasul Muhammad SAW menjelaskan tentang Ibrahim, menjelaskan tentang Nabi Adam, menjelaskan tentang Allah, menjelaskan tentang pewahyuan yang terjadi kepada nabi-nabi terdahulu. Tapi Rasulullah Muhammad SAW buta terhadap kitab-kitab itu.
Itulah yang disebut bangsa yang ummi, bangsa yang buta terhadap abjad, terhadap bacaan, terhadap isi kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Jadi kalau dikatakan dimaknai buta huruf dalam arti kata Rasulullah betul-betul tidak bisa membaca, buktinya Rasulullah itu pedagang. Sebelum datang wahyu kepadanya beliau pebisnis. Ya, jadi jangan diartikan secara menyeluruh Rasulullah itu memang nggak bisa membaca. Rasulullah bisa membaca. Saya tegaskan, Rasulullah bisa membaca, tapi bukan membaca Ibrani, bukan membaca Aramaik, bukan membaca kitab terdahulu. Rasulullah buta huruf-huruf itu. Makanya Rasulullah itu bukan orang yang bodoh, betul Bang Handi. Beliau itu bukan orang bodoh. Dia adalah manusia yang paling cerdas di atas muka bumi ini yang pernah ada manusia manapun. Baik yang dulu, pada masanya, dan masa sampai di akhir zaman. Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia tercerdas. Bayangkan aja Bang, kalau kita lihat kitabnya orang-orang Yahudi yang hari ini mereka adalah orang cerdas, disusun oleh ribuan tahun, oleh berpuluh-puluh manusia konon ceritanya. Tapi coba kita lihat bagaimana narasi yang dibangun dalam kitab Ayub, misalnya langit bertiang, singa makan jerami, dan seterusnya. Banyak ular makan debu dan seterusnya. Apakah itu relevan dengan kebenaran akal? Enggak. Bagaimana dengan Rasulullah? Tanpa penyelidikan, tanpa telaah kasus, tanpa kemudian sidak perpustakaan atau adanya angket dan seterusnya. Rasulullah menguraikan isi alam semesta ini. Berarti dia bukan ummi dalam arti kata buta huruf, tapi ummi dalam arti kata beliau tidak pernah belajar tentang kitab-kitab para nabi. Ini Al-Quran, Bung. Jadi kita kemudian berpacu kepada Al-Quranul Karim. Wa qulil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslantum. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf. Berarti orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang buta terhadap kitab tersebut. Demikian teman-teman sekalian. Lanjut, monitor lagi. Luar biasa. Saya tanggapi ya. Saya mau tanya Handi nih. Handi kira-kira jawaban cuma. Ya sama. Mau diadu domba ini sama. Tiba-tiba coy. sama ya. Tiba-tiba sama ya Handi ya. Pan baru 5 menit yang lalu lo kamu bicara. Tiba-tiba langsung sama gitu. Wah, sama. Wah, sama. Apanya yang beda? Apanya yang Pan baru beda? 5 menit yang lalu lo kamu bicara. 5 Baru menit yang 5 lalu kamu menit. bicara. Betul Saya itu. tadi mengatakan, ya nggak apa-apa diadu domba, nggak apa-apa. Saya tadi mengatakan Umi itu bukan berarti bodoh. Kan gitu. Nggak ada yang bilang bodoh kan? Nggak ada yang bilang bodoh. Baru 5 menit loh. Baru 5 menit loh. Dengerin dulu ya. Terus kedua, Makanya itu gini memang Handi, solusinya gini Handi. gantian ngomong, kamu kan nanya sama saya. Perbedaan pendapat itu wajar. Itu intinya. Jangan Tidak ada dijadikan sesuatu perbedaan hal yang pendapat. ini. Kedua, gitu loh. sampai detik ini tidak ada tulisannya Nabi Muhammad yang kita bisa baca. Itu betul, itu Bang. Kenapa? Betul. Nggak ada. Nah, ya masuk Banjuma itu ya karena dia buta huruf, dia tidak bisa membaca kitab sebelumnya. Karena apa? Nanti berbahaya, nanti disangka nyontek. Itu pun sampai sekarang kan banyak yang bilang nyontek. Nah, inilah jawabannya. Ini jawabannya. Bahwa bagaimana mau nyontek kalau tidak bisa membaca yang dimaksud Banjuma tadi itu. Berarti bisa baca dan tulis bahasa Arab berarti kan? Nah, kalau dia berdagang, ya pasti dia cerdas, dia pedagang. Iya, berarti Kenapa sih? bisa baca dan menulis bahasa Arab berarti kan? Jelas bisa. Oke, terima kasih. Ya sudah. Jelas bisa. Ya, Karena tapi- Taurat dan Injil itu tidak datang dengan bahasa Arab. Berarti Umi yang dimaksud itu terhadap Taurat, Jabur gitu kan maksudnya kan? Dan Ya, lain betul. gitu kan? Ummi di sini adalah bangsa jahiliyah, bangsa yang tidak ada nabi yang datang kepada mereka. Dia butuh syariat, dia buta syariat, dia buta konsep ketuhanan, dia buta konsep agama, dia buta tentang konsep kitab suci, tentang rasul, tentang kenabian. Itu jelas itu. Berarti nggak punya. Kalau Berarti misalnya nggak punya kitab ya Bang Suma ya. Gimana? Bang Gimana? Suma. Lanjut deh siapa nih? Kenapa Gimana? Gong? Nanya apa Gong? Berarti nggak punya agama gitu maksudnya Bang Suma. Nggak punya agama. Agama itu adalah jalan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu
mengikuti konsep Milla Ibrahim. Dia tidak menyekutukan Allah. Tidak ada sejarahnya Rasulullah Muhammad SAW sebelum menerima wahyu dia pernah melakukan penyembahan kepada berhala-berhala, layaknya orang jahiliyah yang ada di sekelilingnya. Itu fakta itu. Itu yang maksudku orang-orang jahiliyah itu orang-orang yang tidak punya agama itu ya. Mereka punya keyakinan. Mereka nyembah berhala. Itu agama mereka. Agama itu adalah jalan yang menurut mereka adalah kebenaran. Itu agama. Oke. Iya. Oke, bro. Kalau misalnya ada yang bilang kata Umi yang dimaksud itu Siapa yang bilang? adalah Ini bermisal-misal nggak boleh. Siapa yang bilang? pada Al-Quran, itu salah nggak? Siapa yang bilang? Begini bang, kalau yang saya pahami sebagai orang yang masih awam belajar ya, kata umi dengan ummi itu beda. Kalau umi itu diarti ibu, induk atau pemimpin. Kalau ummi itu boleh dikatakan orang yang tidak paham, orang yang tidak ngerti, orang yang tidak punya kepiawaian di dalam menjelaskan kitab. Itu ummi, di situ menggunakan huruf tasydid. Ya, itu pemahaman awam saya gitu. Berarti ya, ummi yang dimaksud itu bukan merujuk pada Al-Quran kan bang? Yes. Oke. Makanya ayat yang tadi saya jelaskan udah jelas itu. Al-Quran surah Ali Imran ayat 20. Di situ disandingkan. Iya, silakan. Antara kata kitab, wal kitab, dan juga wal ummiyin. Artinya dua kata, yang satu menjelaskan yang lainnya. Ibarat kata orang bersih dan orang yang tidak bersih, orang yang ngerti kitab dan orang yang tidak ngerti kitab. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab para nabi yang datang kepada Nabi Musa, kemudian Daud dan juga Nabi Isa alaihissalam. Dan memang tidak ada sumber yang bisa kita temukan, ya, dan telah ditemukan Rasulullah Muhammad SAW itu pernah belajar Taurat, pernah belajar Zabur, pernah belajar Injil. Itu nggak ada tuh. Sehebat-hebatnya orang yang kemudian ingin menjatuhkan Islam tidak akan mampu menemukan satu sumber di antara 1400 tahun sampai hari ini di mana Rasulullah belajar kitab sebelumnya. Demikian. Gong, gue mau nanya lu, Gong. Kalau Yesus itu ummi nggak, Gong? Kagak lah. Berarti bisa nulis dia? Kenapa? Berarti bisa menulis, bisa membaca. Dia bisa baca. Bisa nulis. Dia bisa nulis karena dia itu belajar juga. Iya, boleh nggak kita gantian bertanya Bang Handi? Boleh. Satu aja pertanyaan. Ya, Abang. Boleh. Iya, Abang. Oke. Abang ini Abang Marlon dengan Pendeta Agung Yayawan Binatang-Binatang. Seingat saya ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara. Kalau kami umat Islam itu memahami bahwasanya kalam Allah, firman Allah itu bukanlah perkataan manusia. Dan itu tidak diambil dari sumber-sumber di luar daripada Al-Quran yang asalnya dari tulisan atau tafsiran atau pemahaman atau uraian yang lepas daripada wahyu Allah. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah ummi, dia tidak ngerti kitab-kitab sebelumnya. Nah, saya ingin bertanya tentang kitab saudara. Di dalam Yohanes 4 nomor 37 ya. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang berbunyi, seorang menabur dan yang seorang menuai. Pertanyaan saya, kalau ini perkataan Yesus, ini Yesus mengutip firman Tuhan atau mengutip peribahasa? Kita kedepankan kejujuran supaya keselamatan itu bisa kita raih. Karena hanya dengan akal kita bisa menemukan kebenaran yang hakiki.
Sekali lagi Yohanes 4 nomor 37, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang berbunyi, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini menyampaikan firman Tuhan atau mengutip peribahasa? Silakan. Sulit ini. Apalagi 38-nya tuh. Lebih parah. Yohanes berapa tadi? Maaf, berapa? Saya lagi cari datanya nih. 37. Yohanes 4, Yohanes 37. ayat 37. Oke, saya 38-nya lebih parah itu. nya itu orang lain yang berusaha, orang lain yang menikmati. 38-nya kalau nggak salah tuh. Susah amat sih lu bro ketemu data di Bible. Makanya besok-besok hafal. kita bukan fokus penghafalan soalnya, kita lebih fokus pemaknaan. Suaranya kecil, Bang. Dia nggak fokus penghafalan tapi fokus pemaknaan. Kata jawabannya begitu. Kalau 38-nya lebih parah, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Buset. Pasti ada konteksnya. Peribahasa ini. Cuma tadi gimana? Maaf, bisa Itu- pertanyaan Juma. Diulang Pak Juma pertanyaannya katanya. Itu Yesus tabu mengutip tua ya. dari firman Tuhan. Kan Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Pertanyaan saya, itu firman Tuhan atau peribahasa yang dikutip oleh Yesus? Silakan. Ayat 37 ya, sabar. Oh, ini percakapan dengan perempuan Samaria ya. Oke, saya jawab ya, itu perkataan Tuhan atau kutipan gitu ya. Kalau dari kalimatnya ini menunjukkan Yesus mengutip ya, tapi kalau ditanya mengutip dari teks yang mana, saya kurang tahu. Saya harus butuh waktu cari informasinya. Tapi apapun yang dalam konteks pengkutipan atau Yesus mengquote itu bukan suatu hal yang bagaimana ya, suatu hal yang asing, bukan, karena banyak perkataan-perkataan Yesus yang dia mengutip dari perjanjian lama. Dugaan saya Yesus juga mengutip dari perjanjian lama, kurang lebih seperti itu. Oh, mengutip. Sebenarnya gini Bang, kalau kita jujur di dalam mencari kebenaran itu kan, saudara saya langsung aja katakan itu dari peribahasa, udah selesai. Karena memang di situ dikatakan peribahasa, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa. Berarti Yesus mengutip peribahasa, Iya. bukan mengutip firman Tuhan. Tidak masalah itu disebut peribahasa atau tidak. Yang Ya, pasti berarti dia kita kutip dari harus- sumber mana, kan itu. Berarti kita sudah harus mengakui nih bahwa tidak semua yang dikatakan Yesus itu firman Tuhan. Ada juga peribahasa, kan gitu Bang? Nah, orang Kristen memandang firman Tuhan itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Oh, Bukan. Konsep yang dimaksud firman Tuhan itu dalam Kristen yang kita yakini, tulisan-tulisan para nabi yang diilhami langsung oleh Allah. Itu keyakinan kita gitu. Iya, Itu oke. bukan sesuatu Berarti yang jatuh gitu, tapi silakan, diilhami silakan. gitu. oke, boleh. Gitu, Bang. Seharusnya kalau dia ilham, dia nggak mengutip peribahasa, Bang. Nggak ada masalah, Bang. Langsung Kalau yang Mak, dikutipnya itu tambahin ternyata dikit ya. Kalau yang dikutipnya itu ternyata diilhami juga, penulis pertama terhadap Jadi peribahasa menurut Anda ini adalah firman Tuhan gitu. Contoh pada misalnya, konteks ini, iya pada silakan. konteks ini Tuhan Yesus menggunakan
dalam tanda kutip Peribahasa. atau kalimat tersebut untuk menjelaskan sesuatu gitu. Ya itu dia, berarti dia mengutip peribahasa bukan mengutip firman Tuhan. Contoh misalnya 2 Petrus 2 nomor bilang tadi, Pak. Iya. Oke. Saya paham. Memandang firman Tuhan itu bukan jatuh dari langit, bukan, tapi Oke, saya paham. Iya, Oke. gitu. Oke, saya paham. 2 Petrus 2 nomor 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang berbunyi, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Lagi-lagi Petrus juga mengutip peribahasa. Dan itu bukan firman Tuhan. Jangan dibilang bukan firman Tuhan, Bang. Kan tadi kita sudah Nah, ini peribahasa, dia sudah ngaku loh, Bang. Peribahasa itu adalah karya sastra yang dibangun oleh manusia dari kata ke kata menjadi kalimat untuk memiliki makna. Nah, itu peribahasa, bukan firman Tuhan. Lain cerita kalau dikatakan bagi mereka cocok apa yang dikatakan Tuhan yang benar. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Peribahasa itu kan pasti untuk menjelaskan sesuatu. Ya itu dia, Bang. Ini bukan masalah isi, tapi ini berbicara mengenai kutipan daripada Petrus. Itu bukan mengutip firman Tuhan, tapi mengutip peribahasa.